Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari kelas SI 501. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah e-commerce dengan yang berjudul Perancangan Sistem E-commerce Business to Business untuk pabrik keripik pisang khas Lampung. Dengan dosen pengampu Ibu Kurniati Asmar, Eskom, Mkom. Pendahuluan. Produk unggulan. Produk unggulan yang akan saya buat dalam bentuk e-commerce yaitu adalah keripik pisang khas Lampung, yang dimana merupakan produk oleh-oleh populer di Indonesia. Kemudian permasalahan. Toko-toko oleh-oleh yang ada di seluruh Indonesia kesulitan untuk menemukan pemasok keripik pisang yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, yaitu solusinya. Dalam sistem e-commerce ini, kita harus membangun platform e-commerce business to business untuk menghubungkan antara dari pabrik keripik pisang dengan toko oleh-oleh. Selanjutnya, tipe e-commerce dan sumber pendanaan. Tipe e-commerce adalah business to business atau B2B yang fokusnya pada penjualan grosir antara pabrik, produsen, dan toko atau toko oleh-oleh grosir ataupun pengecer. Sumber pendanaannya yaitu dari investor swasta untuk modal awal, kemudian pinjaman bank untuk ekspansi bisnis di masa depan. Kemudian nama sistem dan tujuan. Nama sistemnya Keripik Pisang Lampung Wholesale Platform. Tujuannya memudahkan proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Kemudian meningkatkan efisiensi bisnis bagi pabrik dan toko oleh-oleh. Metode dan hasil. Untuk yang pertama, analisis kebutuhan. Kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik itu pabrik dan toko oleh-oleh. Kemudian kita buat daftar fitur utama atau produk backlog. Yang kedua, kita membuat perancangan sistem, di mana desain arsitektur sistem atau front end, back end, dan database-nya. Kemudian pilih teknologi. Dalam bisnis ini kita menggunakan Laravel atau back-end, kemudian WooCommerce untuk front-end-nya. Yang ketiga, implementasi. Setup project Laravel dan database. Yang kedua, buat model controller dan migration untuk manajemen produknya. Kemudian yang ketiga, daripada implementasi ini, kita integrasikan WooCommerce menggunakan REST API. Kemudian yang keempat yaitu pengujiannya. Uji fungsionalitas sistem yaitu fungsionalis sistem pemesanan, pembayaran, pelacakan, pengiriman. Kemudian uji keamanan dan performa sistemnya. Yang kelima adanya deploy ke server. Upload project ke server dan install dependencies. Kemudian pastikan server memenuhi syarat, yaitu PHP 7.4 plus dan MySQL atau MariaDB. Kemudian analisis kebutuhan fitur pengguna. Yang pertama, kita mencari produk. Cari produk berdasarkan varian, rasa, harga, dan kemasannya. Kemudian untuk produk backlog-nya, yang kedua kita membuat fitur pemesanan grosir. Pesan dalam jumlah besar dengan harga grosir. Kemudian yang ketiga fitur manajemen stok. Pantau stok produk secara real time. Yang keempat fitur pembayaran online, yaitu berupa transfer bank, e-wallet, dan cicilan atau pay letter. Yang kelima fitur pelacakan pengiriman. Fitur pelacakan status pengiriman yang tersedia dan secara real time. Yang keenam, fitur ulasan dan rating. Agar pengguna atau user kita dapat memberikan ulasan dan rating
untuk produk dan layanan kami, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas dan servis kepada pelanggan. Kemudian yang ketujuh yaitu fitur notifikasi. Fitur ini yaitu untuk menotif atau memberitahu status pesanan, pembayaran, dan pengirimannya. Kemudian teknologi yang kita gunakan. Yang pertama itu back-end-nya, kita dari Laravel, itu kita pilih karena fleksibilitasnya dan skalabilitasnya yang besar. Kemudian front-end atau WooCommerce, manajemen toko online. Kemudian integrasinya kita menggunakan WooCommerce, REST API, dan menghubungkan Laravel dengan WooCommerce. Kemudian langkah pengembangan sistemnya. Yang pertama, setup project Laravel, yaitu dengan menginstal kompresor dan Laravel. Yang kedua, yaitu setup database-nya. Kita buat database dan konfigurasi di Laravel. Kemudian yang ketiga, generate authentication-nya, yaitu untuk sistem login atau register. Kemudian kita buat model controller dan migration untuk manajemen produk secara real time. Yang kelima, integrasi WooCommerce, yaitu menghubungkan Laravel dengan WooCommerce. Jalankan project, akses melalui browser. Kemudian yang ketujuh, deploy ke server. Upload project ini ke server dan install dependencies. Kemudian, desain sistem peringkasannya. Yang pertama yaitu front end-nya bertujuan untuk toko oleh-oleh dapat melihat katalog, pesanan, dan lacak pengirimannya. Kemudian front end untuk pabriknya yaitu dapat mengelola produk, ketersediaan stok, dan pesanan yang muncul. Kemudian back end-nya berguna untuk admin, dapat mengelola pengguna, produk, dan transaksi. Kemudian database-nya berguna untuk menyimpan data, produk, pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Yang keempat, ada integrasi untuk pembayarannya. Pembayaran online bisa melalui Midtrans atau Sendit, dan layanan pengirimannya seperti JNE, Tiki, Si Cepat, JNT, Lion Air, dan lain-lain. Kemudian hasil keuntungan dari platform ini. Keuntungan bagi pabrik yang pertama yaitu meningkatkan penjualan melalui pemesanan digital. Yang kedua memudahkan manajemen pesanan dan stok. Kemudian hasil keuntungan platform bagi toko oleh-olehnya, yaitu mendapatkan pasokan keripik pisang yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, dan proses pemesanan dan pembayarannya yang lebih efisien, terpercaya, dan dapat dilacak secara real time. Untuk kesimpulannya, pada platform ini dirancang menciptakan sinergi antara pabrik keripik pisang khas Lampung dan toko oleh-oleh. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis oleh kedua belah pihak. Daftar pusakanya yang pertama dari Laravel Documentation dapat diakses melalui https://laravel.com/docs. Sumber resmi untuk mempelajari framework Laravel. Kedua, dari WooCommerce Documentation dapat diakses dari https://woocommerce.com/documentation. Panduan lengkap untuk mengelola toko online dengan WooCommerce. Yang ketiga, WooCommerce REST API Documentation. Panduan integrasi WooCommerce dengan aplikasi eksternal. Kemudian yang keempat, Midtrans Documentation. Panduan integrasi sistem pembayaran online. Kelima, Sendit Documentation, panduan integrasi sistem pembayaran online. Yang keenam ada JNE, Tiki, Si Cepat, API Documentation untuk situs resmi masing-masing layanan pengiriman yang dapat diintegrasikan pelacakannya secara real time. Terima kasih, demikianlah presentasi daripada ujian akhir semester mata kuliah e-commerce.
Semoga dapat memenuhi persyaratan nilai ujian akhir semester saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.